Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang baru. Saat teduh dulu sebelum beraktivitas. Doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau sangat baik dan selalu baik dalam hidup kami. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Keadaan kami baik. Keadaan kami dahsyat. Kami luar biasa. Tuhan, sebelum beraktivitas, kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar kami, pimpin kami hari ini Tuhan dengan pengajaran yang baru daripadamu, agar supaya sepanjang hari ini Tuhan, kami ngikutin tuntunan daripadamu. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi hambamu yang akan menyampaikan isi firman Tuhan, agar supaya apa yang disampaikan persis seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, tema kita hari ini adalah awasilah dirimu sendiri. Buka kitabnya di kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya mulai ayat yang ke-8. Ya, 1 Timotius 4, mulai dari ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Perhatikan ya, awasilah dirimu. Perhatikan ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kemudian lompat ke ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Awasilah dirimu. Latihan badani terbatas gunanya. Lihat ini. Latihan badani itu seperti apa? Menjaga badan, fisik. Ini ngomong tentang fisik. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Fisik kita dilatih seperti orang nge-gym, jogging gitu ya, melakukan pilates. Itu baik. Ya, itu berguna. Itu penting untuk menjaga kesehatan badan. Kesehatan badan itu tuh harus dilakukan ya saudara, karena kita itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga tubuh kita. Ya, jangan sampai tubuh kita itu sakit. Makanya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk dijaga kesehatannya. Tetapi lihat dulu, latihan badani terbatas gunanya itu maksudnya adalah memang betul olahraga diperlukan. Ya, banyak orang dengan menggunakan istilah saya perlu healing. Pergi keluar kota, keluar pulau, untuk apa? Agar supaya mentalnya tetap sehat. Mereka pergi healing. Agar supaya apa? Toh mentalnya sehat. Tetapi semuanya itu, baik nge-gym, pilates, jogging, dan lain sebagainya itu terbatas gunanya. Karena ada yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Yaitu ayat berikutnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, latihan badani terbatas. Oh iya memang hidupnya sehat, nge-gym gitu ya, jogging gitu ya, terbatas banget gitu. Tetapi yang namanya beribadah itu jauh lebih banyak gunanya. Nah, seringkali kita itu lebih mengutamakan tadi itu ya, nge-gym pagi-pagi mau, ya, jogging pagi-pagi mau gitu. Tetapi untuk melakukan ibadah seperti saat teduh, orang hampir-hampir tidak mau melakukan. Lebih mengutamakan kesehatan. Hari Minggu banyak sekali orang tidak mau pergi ibadah pagi. Karena apa? Oh, aku mau car free day. Aku mau jogging sama teman-temanku. Banyak yang rela nggak mau pergi ibadah. Atau lebih mengutamakan kesehatannya dibandingkan dengan ibadah
setiap hari. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan, saudara. Ya, di sini Alkitab mencoba untuk mengajarkan kepada kita bahwa ya semuanya itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu ibadah. Nah, sementara ibadah itu apa toh? Ibadah itu adalah yang pertama, tidak hanya sekedar doa, pujian penyembahan, baca Alkitab, ya itu ibadah. Itu yang harus kita pertahankan setiap hari. Yang harus kita lakukan setiap hari itu ibadah, ya. Pujian, penyembahan dan lain sebagainya itu ibadah, ya. Lalu yang kedua, apakah ibadah? Menjaga kehidupan kita itu dengan berintegritas, memiliki sikap seperti Tuhan Yesus, itu ibadah. Perilaku kita, cara kita ngomong, cara kita bertindak, cara kita berkeputusan, bagaimana harus bersikap, itu ibadah. Itu lebih penting. Dikatakan di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Pagi hari ini yang akan lebih saya tekankan adalah tentang kuasa atau kegunaan daripada doa, pujian penyembahan, dan membaca Alkitab. Dalam segala hal semuanya itu diperlukan. Itu penting sekali. Karena mengandung janji. Nah, seringkali kita itu tidak pernah bisa memahami bahwa ada janji Tuhan di dalam setiap saat teduh. Nah, seringkali kita nggak menemukan janji di dalamnya. Nah, janjinya ada di mana? Semuanya itu ada di firman Tuhan, saudara. Saya pun kalau misalkan nggak ngerti tuntunannya seperti apa, saya biasanya ngomong sama Tuhan, Tuhan kau mau apa di dalam kehidupanku? Firman Tuhan ini yang memberitahukan. Ya, di situ dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi doa, pujian penyembahan, membaca firman Tuhan itu mengandung janji, itu berguna untuk semuanya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, kita membangun hubungan dengan keluarga, kita untuk diri sendiri, semuanya itu butuh yang namanya konsistensi, doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Makanya coba kita lihat sekarang, pagi hari ini. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Beberapa hari ini, seminggu ini nih luar biasa sekali. Yang DM itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kehancuran kehidupan. Nah, kehancuran kehidupan itu saya selalu tekankan begini. Ketika kita mengalami kehidupan, sudah mengalami kehancuran kehidupan itu, dicek dulu yang pertama, itu adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana keadaan kita itu? Apakah kita itu betul-betul mengedepankan Tuhan, memprioritaskan Tuhan? Kita masih ingat ya, bahwa 10 perintah Allah yang pertama itu adalah apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu adalah hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang seperti apakah kita ini? Apakah kita itu sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan untuk segala sesuatunya? Saudara, coba lihat. Karena baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, kita perlu yang namanya ibadah. Kehidupan yang sekarang ini, kita perlu yang namanya ibadah. Makanya coba cek, saudara. Keadaan-keadaan kita yang sekarang ini. Coba dilihat dulu. Seringkali kita melihat, kok hancur ya? Kok begini ya hidup saya? Kok dibiarkan seperti ini ya? Kita lupa bahwa kita itu harus bertanggung jawab yang namanya menjaga kehidupan, salah satunya yaitu tadi itu. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Coba kita lihat, saudara ya. Semua tokoh Alkitab, mereka mengedepankan yang namanya hubungan dengan Tuhan. Itu aja mereka mengalami penganiayaan. Apalagi kita. Memang saudara, tidak ada jaminan bahwa sewaktu kita ikut Tuhan Yesus, tidak ada jaminan hidup kita lempeng aja, tidak.
Justru kita diizinkan untuk ngalami semuanya itu. Ngalami semuanya itu. Untuk apa toh? Karena kita itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk memuliakan Tuhan itu tidak bicara tentang materi, keberhasilan, gitu ya, kebahagiaan. Bukan loh. Memuliakan Tuhan itu agar supaya apa toh? Agar supaya kita itu bisa hidup kita itu benar, hidup kita itu kudus, hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat ya, bahwa kita itu diciptakan Tuhan dari awal itu agar serupa seturut dengan gambarnya. Nah, sewaktu kita itu mengalami sesuatu hal, itu artinya kita itu sudah di luar dari cetakan aslinya. Makanya selalu saya bilang, hubungan dengan Tuhan bagaimana? Banyak orang itu pengennya solusi. Pengen cepat selesai persoalannya, cepat. Pengen cepat ada mujizat. Orang lupa bahwa ibadah itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Mengapa orang kalau healing, pulang-pulang tetap aja nggak ngalami pemulihan? Kenapa saudara? Karena salah. Mereka berpikir bahwa healing dengan caranya sendiri itu akan lebih enak. Kalau memang betul ya, kalau orang yang tahu tentang psikologi kehidupan, psikolog atau psikiater itu tuh menganjurkan ya pergilah ya jalan-jalan untuk refreshment, untuk refreshing pikiran kita, memang betul. Tetapi di dalam Tuhan itu kedepankan benar dulu yang ada di dalam baru pergi healing. Kebanyakan orang itu tuh pergi dulu, habis-habisin uang dulu. Tetapi dia lupa bahwa ada hal yang paling utama yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ini loh, ibadah. Datang kepada Tuhan itu. Bukan tentang pergi ke pulaunya. Bukan tentang gimana caranya kita nge-gym terus, pilates terus, yoga terus. Hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Nah, lihat ya. Karena semuanya itu mengandung janji. Nah, janjinya ada di mana, saudara? Janjinya itu ada di firman ini. Sewaktu kita memuji Tuhan, kalau pagi-pagi hari ya, kita bangun. Coba kalau pagi hari kita bangun, apakah kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu atau pertama kita buka HP dulu? Buka HP dulu, kita lihat Instagram dulu, yang nge-like berapa sih? Yang nge-view berapa sih? Nah, seringkali kita mengutamakan itu. Tapi coba kita latih sekarang. Jangan sampai begitu tekanan datang, lalu kita berteriak, kok begini? Kok saya ngalami kehancuran ya? Dicek. Bu, saya itu betul-betul ditinggalkan suami, Bu. Saya kaget banget suami saya selingkuh, Bu. Coba cek dulu hubungan dengan Tuhan seperti apa. Karena yang namanya doa, pujian, penyembahan, itu bergunanya ini loh. Berguna dalam segala hal tuh itu. Agar supaya tidak ada spirit asing masuk di dalam kehidupan kita. Coba aja orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang, coba ya kita bandingkan ya. Sekarang bandingkan dulu. Karena tadi saya sudah bilang, disclaimer dulu. Bahwa orang yang ikut Tuhan Yesus, mau ikut atau tidak, mau hidup bertobat atau tidak, tetap tekanan kehidupan tetap ada. Ya, saya kasih tahu dulu. Tetap ada. Bahkan yang ikut Tuhan Yesus pun tetap tekanannya nggak main-main. Akan tetapi selalu ada perbedaan bagi orang yang berdoa sama yang enggak. Selalu ada yang berbeda dari orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak. Selalu ada yang berbeda. Berbedanya dari mananya, saudara? Cara menjalani kehidupan. Cara menjalani kehidupan. Banyak orang pergi ke psikiater karena apa? Gak bisa menahan dirinya. Ada sesuatu hal yang dia tidak bisa mengendalikan kehidupannya. Mereka pergi ke psikiater. Apakah mereka berdoa? Mereka berdoa. Mereka tetap berdoa. Tetapi ada hal-hal lain yang tidak dilakukan. Mungkin ya, mungkin. Mereka tidak melakukan pujian penyembahan dengan benar. Mungkin mereka tidak membaca Alkitab dengan benar. Mungkin hanya berdoa saja, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah yang membedakan. Mereka-mereka yang kok hidup mereka kaya ya Bu, mereka diberkati.
Saya yang doa tiap pagi, tiap malam, hidup saya gini-gini aja. Nah, yang membedakan apa? Mindset. Orang-orang yang ibadahnya benar pasti mindsetnya benar. Mindset tentang berkatnya pasti benar. Karena apa? Dituntun sama Tuhan. Saya pun begitu juga. Sewaktu dulu saya kerja, dibandingkan dengan yang sekarang ini tidak bekerja, ya, saya full time untuk melayani Tuhan, berbeda cara saya hidup. Cara saya hidup, cara saya ngomong, cara saya berpikir sudah berbeda. Nah, jadi penting yang namanya ibadah itu penting. Makanya kalau misalkan kayak kemarin saudara ya, kemarin ada yang konseling sama saya, kebetulan kemarin itu sepanjang konseling itu semuanya itu tentang keluarga. Salah satunya adalah ditinggalkan oleh pasangan hidup. Nah, saya bilang, coba pelan-pelan dulu. Jangan ngomongin tentang solusi. Bagaimana Anda menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan? Iya Bu, saya memang salah sih. Saya tidak berdoa. Nah, orang ketika tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti jauh dari Tuhan, toh? Ketika kita jauh dari Tuhan, karakter kita, perilaku kita, cara kita berkeputusan, cara segala sesuatunya pasti salah. Karena tidak ada fondasi. Makanya begitu ditinggalkan sama pasangan, fondasinya nggak ada, goyah. Nah, apa bedanya saudara dengan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh? Sekalipun mengalami tekanan kehidupan, dia tetap tahu. Dia tetap tahu tracknya. Oh iya, saya tetap tahu bahwa saya harus tetap bertahan. Saya harus tetap setia untuk menjalani kehidupan saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu bahwa saya harus berdoa untuk pasangan hidup saya. Saya tahu. Nah, beda kan? Orang beribadah sama tidak? Sama-sama ditinggalkan pasangan, sama-sama mengalami kehancuran, tetapi cara berpikirnya berbeda. Cara meresponnya berbeda. Itulah yang dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Tuntunannya benar. Orang berbisnis juga begitu. Bisnis tetapi tidak berdoa diawali dengan doa. Wah, utang. Nggak berpikir terlebih dahulu. Nggak berdoa dulu. Akhirnya apa? Terikat dengan pinjaman segitu banyaknya. Akhirnya apa saudara? Saya tanya. Sewaktu mau buka bisnis, mau pinjam uang di bank itu doa dulu tidak. 99,9999 tidak berdoa. Ya wajar saudara. Kalau pada akhirnya mengalami yang namanya kehancuran. Karena nggak ada tuntunan. Nggak ada tuntunan. Tapi coba, sewaktu kita itu tiap hari tekun banget. Melakukan doa, pujian, penyembahan. Sekalipun di dalam sepanjang hari itu, mungkin kita ketemu dengan orang yang menyebalkan. Tapi karena pagi hari kita sudah memulai dengan menjaga api Tuhan, kita diingatkan, oh ya, hari ini tadi itu saat teduhnya adalah menjaga hati. Saya harus menjaga hati. Nah, kan penting toh. Dengan kita melakukan saat teduh itu ada tuntunan. Sewaktu kita di kantor mungkin bos kita merendahkan kita atau menilai pekerjaan kita nggak baik. Lalu kita ingat, oh ya saat teduh tadi itu adalah berdoalah senantiasa. Oke, saya akan berdoa. Nah, tetap dijaga api Tuhannya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Makanya itulah yang membedakan. Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Semua orang punya porsinya masing-masing. Belum tentu loh, orang-orang yang kaya di sana itu tuh, mereka itu bahagia, belum tentu saudara. Belum tentu orang-orang yang suka traveling, yang suka ngabisin duit itu, belum tentu mereka hidupnya bahagia. Mungkin mereka cuma posting aja kayaknya happy, tapi sebenarnya jiwanya kosong. Ya banyak. Makanya jangan pernah membanding-bandingkan, kok mereka lebih diberkati lah. Ini karena mindsetnya sudah salah. Ya, karena mindsetnya sudah salah. Amin. Coba kita lompat ke ayat yang ke-16. Perhatikan ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Yang bisa mengawasi diri kita itu sendiri itu kita. Masih ingat saat teduh kemarin? Yang membangkitkan semangat dalam kehidupan kita itu diri kita, saudara. Bukan karena doa pendeta, bukan karena doa siapapun. Iya, itu memang ada. Ya, kontribusinya memang ada, dampaknya ada. Tetapi lebih kepada ini, kita sendiri. Yang harus menyemangati diri itu kita sendiri. Makanya Alkitab mengatakan bahwa awasilah dirimu. Awasilah itu artinya apa toh? Dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang menjaga hati siapa? Yuk kita. Tapi Bu, saya sudah mengampuni, tapi orang itu nggak mau Bu. Itu kan perilaku orang. Ya biarkan saja. Orang mau membenci kita, orang mau mengampuni kita atau enggak, itu urusan mereka. Yang terpenting adalah yang bisa menjaga hati itu kita. Yang punya hati kan kita. Nggak ngaruh. Orang mau ngomongin kayak apa, bersikap kayak apa sama kita, selama hati kita itu dijaga dengan baik, ya kita akan terjaga kok hatinya. Sekalipun kita satu rumah dengan pasangan hidup atau dengan mertua, orang tua, dengan siapa saja lah ya, yang di dalam rumah misalkan orangnya toksik banget, atau orangnya menyebalkan banget, hati tetap punya kita, saudara. Kita yang harus menjaga itu. Makanya dikatakan awasilah dirimu sendiri. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mata, menjaga telinga, itu tugas kita. Saya pernah, saudara, berteman dengan seseorang begitu. Itu orang itu sukanya gosip, sukanya ngomongin orang gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, jagalah dirimu, jaga jaraklah dengan orang ini. Karena kalau kita itu ngumpul dengan orang yang negatif, ya, nanti lama-kelamaan kita akan jadi negatif. Kalau kita ngomongin tentang kejelekan orang, kita sendiri akan ngomong tentang kejelekan orang itu terus. Karena apa? Kebiasaan. Mata ngelihat yang jelek, telinga juga mendengar sesuatu hal yang jelek. Makanya firman Tuhan katakan, awasilah dirimu. Diawasi dari pandangan mata, diawasi dari telinga, diawasi ini hatinya, diawasi pikirannya. Banyak sekali hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita itu. Kita sendiri yang harus menjaga. Difilter pertemanannya. Kalau teman-teman yang tidak bisa membangkitkan kehidupan kita, dijaga, saudara. Bukan kita membenci mereka, tidak. Jaga jarak aja. Saya pun jaga jarak, saudara. Saya teman banyak banget. Tetapi tidak semua itu dekat sama saya atau saya mendekat sama mereka. Enggak, saudara. Saya tetap jaga. Orang-orang yang toksik banget saya biasanya jaga jarak. Ya say hi seperlunya. Saya enggak terlalu yang seperti apa. Karena tahu bahwa firman Tuhan udah ngajarin. Awasi dirimu. Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya tuh berjaga-jaga loh. Diawas-awasi karena ada sesuatu hal yang membahayakan. Makanya di sini dikatakan awasilah dirimu tuh berarti ada banyak intimidasi, ada banyak tekanan, ada banyak hal-hal yang membahayakan. Awasilah dirimu. Awasi dirimu. Termasuk orang ngejelekin kita misalkan. Di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Nggak benar ceritanya misalnya. Orang ngomong negatif tentang kita nggak benar misalnya. It's okay. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk mengasihi kita. Nggak masalah. Dijaga aja hatinya. Jaga jarak. Suatu kali, saudara, saya pernah mendengar, bukan pernah mendengar ya. Saya tidak mendengar apa-apa pada waktu itu. Orang ngomongin saya jelek banget. Orang itu suka sekali berteman sama saya. Main ke rumah saya pun juga sering. Tapi ngomong di belakang itu nggak benar. Lalu kemudian waktu saat teduh begitu ya, Roh Kudus itu bilang sama saya, doakan orang ini. Pada waktu itu saya nggak tahu ya kenapa harus mendoakan orang ini gitu ya. Saya doakan begitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang lain itu memberitahukan kepada saya. Si orang ini begini gitu. Apakah saya terkejut? Tidak. Karena Roh Kudus sudah kasih tahu, oh rupanya disuruh sama Tuhan doa itu karena ini. Nah, kenapa kok disuruh sama Tuhan itu berdoa? Ini loh, hatinya dijaga. Kalau yang dari Tuhan tidak akan menimbulkan pertengkaran.
Karena sudah tahu bahwa hatinya akan dijaga. Sama halnya ketika kita tinggal satu rumah dengan pasangan misalnya. Dengan keluarga mana saja misalnya. Tetap awasilah dirimu. Kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Mau diperlakukan seperti apapun, tetap awasi diri kita sendiri. Karena kita yang punya kehidupan. Lanjutnya adalah awasilah ajaranmu. Makanya penting saudara, kita melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, supaya ajarannya benar. Masih banyak yang sampai sekarang orang bertanya, Bu, saya itu ditinggalkan pasangan. Kira-kira saya boleh menikah lagi atau tidak? Menurut Anda? Nah, saya itu suka mengembalikan pertanyaan. Menurut kamu? Kalau kamu ditinggalkan pasangan, kecuali pasangan yang meninggal ya. Kalau ditinggalkan oleh pasangan yang selingkuh, pasangan yang meninggalkan kita, orangnya masih ada, pertanyaannya, orang itu masih bertanya sama saya, Bu, kira-kira saya kalau menikah lagi bisa nggak sih? Biasanya saya suka tersenyum. Ini pertanda bahwa pengetahuan tentang firman Tuhannya masih belum. Makanya ini loh dikatakan awasilah ajaranmu. Nggak cuma diawasi diri sendiri, awasilah ajaran. Yang didengar apa, yang dilihat apa, itu penting. Amin. Banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu ada saudara, pasangan begitu datang kepada saya, mereka mau menikah sebenarnya, tetapi ada percekcokan di situ. Ada percekcokan di situ. Mereka mau menikah dan saya tanya, ini pernikahan yang pertama atau bagaimana? Oh tidak Bu, kami sama-sama gagal dalam pernikahan. Sekarang kami mau konseling sama ibu karena kami ini. Lalu saya tolak saudara. Saya minta maaf ya. Untuk konseling yang lain saya bisa layani. Tetapi untuk konseling yang seperti ini tidak. Karena saya adalah orang yang tidak mau melayani orang-orang yang sengaja bercerai dan menikah lagi. Tidak. Maafkan saya. Saya harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal yang semacam ini saudara. Karena apa? Kenapa saya mengedepankan firman Tuhan? Karena ini yang pegangan saya. Jangan sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan yang salah mengajar. Demikian pula kita dalam menjalani kehidupan. Ajaran sesat ketika apa? Ketika kita tidak mengucap syukur di dalam Tuhan, sudah tahu keadaannya sudah kepepet begini, doa. Enggak melakukan doa. Itu kan ajaran sesat, saudara. Buat apa sih doa? Toh Tuhan juga enggak menjawab kok. Ajaran sesat. Hati-hati sekali. Makanya awasi diri kita itu. Terhadap pengajaran-pengajaran di luar. Terombang-ambingkan, Bu ini yang benar yang mana ya? Seharusnya itu tuh kita itu membayar persepuluhan atau tidak? Sebenarnya itu tuh kita tuh harus melakukan pelayanan misi atau tidak? Nah, terombang-ambing karena apa? Pengajarannya nggak lengkap. Pentingnya kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan supaya ngerti. Berhutang boleh. Tapi kalau banyak sekali orang itu suka membela diri. Bu, saya itu hutang kartu kredit karena kebutuhan hidup, Bu. Udah kepepet, Bu. Apakah betul begitu? Sudah doa atau belum? Waktu sebelum gesek kartu kredit itu sudah doa atau belum? Nah, itu yang perlu diperiksa. Ini loh firman Tuhan ngajarin kita, awasilah dirimu. Supaya nggak sembrono. Membuat keputusan-keputusan yang kita bilang, kepepet Bu. Saya harus bayar sekolah, saya harus memenuhi kebutuhan anak. Kepepet Bu. Ajaran yang seperti ini, karena nggak berdasarkan firman. Bu ya keburu matilah. Nah karena ini loh negatif. Akhirnya begitu sudah kepepet, utangnya banyak, kelilit, bingung lagi toh. Perhatikan saudara, yang berasal daripada Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Kita tidak mungkin membuat keputusan yang pada akhirnya mendatangkan kecelakaan. Ketika kita membuat keputusan yang sembrono, mendatangkan celaka itu dalam arti tanda kutip ya, mendatangkan kesusahan kehidupan di kemudian hari.
Kan firman Tuhan mengatakan apa toh? Bahwa rancanganku membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau kita itu mengedepankan jawaban doa sendiri, cari jalan sendiri, yang ada seperti tadi itu, kelilit utang, kartu kredit sebegitu banyaknya. Karena nggak mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Lompat tadi yang ayat yang ke-8 tadi itu. Makanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Fungsinya tuh itu. Supaya nggak gampang gesek-gesek kartu kredit itu. Tapi Bu, nanti keburu mati. Ya itu karena kita itu mikirnya sudah overthinking duluan. Itulah fungsinya kita itu melakukan ibadah. Supaya ada hikmat. Makanya kenapa toh di kitab Amsal dikatakan bahwa kita itu perlu yang namanya hikmat Tuhan. Ya perlunya itu saudara, supaya nggak sembrono menggunakan kartu kredit. Ini salah satu contoh ya. Supaya nggak sembarangan. Nggak dosa, punya kartu kredit nggak dosa. Tapi kalau hikmat Tuhan tidak dipakai, nanti jadinya seperti itu. Sembarangan pakai kartu kredit. Apalagi sekarang itu banyak sekali cicilan 0%. Sekarang itu cari pinjaman gampang banget. Sekian menit, ya kita ngasih data begitu gampang. Dan sedikit orang itu tuh berpikir bahwa itu semuanya tuh bunganya ndak karu-karuan gitu. Pokoknya hanya berpikir bahwa udahlah yang penting masalah yang ini selesai. Nanti bayarnya urusan belakangan ini. Ini kan orang yang tidak berhikmat. Kita mengedepankan yang penting hari ini masalah selesai. Tapi kita nggak pikir nanti ke depannya. Tidak sedikit orang pada akhirnya apa? Kelilit utang tuh kayak gini. Karena pola pikirnya salah. Nah ini loh fungsinya firman Tuhan. Awasilah dirimu. Awasilah dari ajaran-ajaran sesat. Nah ajaran sesat yang seperti ini. Tidak berhikmat menggunakan berkat dengan benar. Bu, nggak cukup Bu kalau gajinya cuma 3 juta dengan anak yang seperti ini. Di dalam Tuhan nggak ada yang namanya nggak cukup. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan cukupkanlah dirimu dari apa yang kamu punya. Itu artinya ya cukup. Tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Amin. Pentingnya kita itu duduk dalam hadirat Tuhan. Supaya pola pikir kita itu benar. Saya pun dulu saudara, sewaktu saya kelilit utang sebegitu banyak ratusan juta gitu. Saya berpikir bahwa saya itu memang gak berhikmat ya. Ngawur banget menggunakan kartu kredit. Memang sih alasannya memang klise banget. Oh pada waktu itu kan saya kuliah, saya butuh ini. Oh pada waktu itu kan saya itu butuh dana dan gini. Alasan klise. Saya tidak bertanya sama Tuhan terlebih dahulu. Itulah fungsinya beribadah. Ya, awasilah dirimu dan ajaranmu. Jangan sampai ajaran kita salah. Ajaran dunia memang mengajarkan kita gak apa-apa, berkat bisa dicari kok. Aduh, saya itu paling gak suka dengan istilah seperti ini. Jangan bypass dengan jalan keluar. Tanpa tuntunan Tuhan, jadinya akan seperti ini. Tanpa pimpinan Tuhan, jadinya seperti ini. Kita berkeluarga, makanya pentingnya ada bimbingan pranikah. Sebelum menikah, fungsinya apa toh? Mempersiapkan diri. Tetapi ketika masuk di dalam pernikahan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa ini nih, yang di ayat yang ke-8, latihlah ibadahmu itu. Tanpa ibadah, jadinya ya seperti itu. Anda bisa jawab sendiri tak? Keadaan keluarga kita seperti apa? Latih. Dikatakan latihlah dirimu. Nih ya di ayat yang ke-7, coba lompat yang ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan. Kita perlu yang namanya, kita tuh gak ada yang jago dalam firman Tuhan, jago dalam menjalani kehidupan, gak ada saudara, gak ada orang ahli dalam menjalani kehidupan. Semuanya itu butuh latihan. Firman Tuhan dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nih, lihat ya. Ayat yang ke-7b. Latihlah saat teduh. Latihlah berdoa. Latihlah muji nyembah Tuhan. Latihlah baca firman Tuhan setiap pagi. Butuh yang namanya latihan. Latihan itu berarti ada kesengajaan. Atur diri. Pagi-pagi
Ya, kalau sudah tahu meeting itu jam 8 pagi, berarti kita bangun jam berapa, Saudara? Jam 4 atau jam 5 sudah bangun, muji nyembah Tuhan, doa dulu, ya toh? Habis itu jam 7 udah siap-siap jalan, sudah. Jam 8 meeting tinggal enak. Ini namanya latihan. Seperti halnya ibadah minggu, sudah tahu ibadah jam 10, yo jangan jam 9.45 baru jalan, ya pasti terlambat. Kan kita harus berlatih toh. Bangun pagi, ya, sudah dalam keadaan siap. Nanti waktu ibadah atau kita kerja atau kita buka toko atau kita jualan atau seperti apa, sudah tepat waktunya. Pimpinannya pas banget. Ini perlu yang namanya latihan. Persis banget seperti yang Alkitab ajarkan, latihlah dirimu beribadah. Bayar harga, Saudara. Bayar harga. Termasuk awasilah dirimu, itu perlu yang namanya latihan. Diawasi. Hati kita dijaga perlu latihan. Banyak orang itu suka banget kena sakit duluan, udah disuruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Minggu yang lalu saya posting tentang siapapun yang kena sakit tulang. Saya akan mendoakan Anda yang kena sakit tulang. Wah, banyak sekali yang komen. Begitu saya doakan satu persatu, Saudara, hampir sekian 0,1% doang itu tuh yang lain. Yang sisanya itu semuanya tentang apa? Yang pertama itu yang paling utama, hubungan dengan Tuhan tidak dijaga. Yang kedua penyebabnya adalah tidak mau mengampuni. Nah coba, semuanya itu kan butuh latihan. Kita mau mengampuni kesalahan orang aja butuh latihan loh. Untuk menjaga kesehatan mental kita butuh latihan. Semuanya itu butuh latihan. Gak ada yang instan, gak ada. Apalagi kalau misalkan orang mengatakan, Bu, ini kapan selesainya ya masalah saya? Latihan. Kita dilatih sama Tuhan untuk terbang. Kita dilatih sama Tuhan untuk lari. Kita dilatih sama Tuhan untuk bertahan dalam menjalani kehidupan. Latihlah dirimu untuk beribadah. Semuanya butuh latihan. Sewaktu kita menjalani kehidupan, kesusahan yang seperti ini, dilatih sama Tuhan untuk apa? Sabar. Dilatih untuk apa? Latihan lagi. Yang namanya doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, dilatih lagi. Dilatih untuk bertahan. Jangan instan, maunya cepat selesai. No. Firman Tuhan mengajarkan, latihlah dirimu beribadah. Lah latihannya seperti apa? Yaitu tadi tuh, awasilah dirimu sendiri. Termasuk awasilah apa yang masuk dalam telinga kita. Kita curhat sama orang yang salah. Misalnya, saya kira-kira cerai atau enggak ya? Keadaan saya sudah kayak begini. Kalau kita ngomong sama orang yang gak pernah saat teduh, orang yang gak bisa menjaga kekristenannya dengan benar, pasti ngomongnya cerai aja lah. Ngapain sih orang dia udah KDRT kok. Ini disebut dengan ajaran sesat. Kalau kita tidak mengawasi diri kita sendiri, oh gitu ya, iya ya. Karena kita sudah kepepet, siapa yang bisa kontrol diri? Kalau nggak diri kita. Akhirnya apa? Karena yang masuk ke dalam telinga, termasuk orang tua misalnya. Orang tua menginginkan kita bercerai aja lah, kamu KDRT kok. Karena orang tua saya mengajarkan saya begitu. Karena sudah tahu orang tuanya nggak saat teduh juga. Nih, kitanya sendiri fondasinya nggak kokoh, kita curhat sama orang yang salah, jadinya orang buta nuntut orang buta. Masuk ke lubang enggak? Dua-duanya masuk ke lubang. Hati-hati. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Semuanya yang mana? Nih, ayat yang ke-7 tadi. Tentang latihan ibadah, tentang tetap beribadah, ya. Nanti Anda bisa baca yang di tengah-tengahnya. Kita diminta untuk bertekun, nih lihat ya. Di ayat yang ke-13 itu dikatakan bertekun membaca kitab suci, untuk membangun, untuk mengajar. Nih, ya. Kita perlu yang namanya latihan. Latihan untuk bertekun. Latihan untuk mengawasi diri sendiri, latihan untuk beribadah, semuanya itu butuh namanya latihan.
Makanya firman Tuhan dikatakan begini, awasilah dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri sih. Saya paling orang yang jarang banget namanya curhat sama orang, jarang banget saudara. Hampir-hampir tidak pernah. Karena saya mengedepankan yang namanya ajaran Tuhan. Bahkan kalau misalkan ada orang mengajarkan sesuatu hal yang salah, pasti yang ada di dalam sini itu pasti akan merasakan gak damai. Karena apa? Terbiasa dengan yang namanya ajaran Tuhan. Balik lagi kayak tadi ceritanya. Seorang istri kena KDRT, karena fondasi kehidupannya itu gak kokoh, begitu mendengar orang lain, cerai saja, kan itu KDRT. Laporin aja tuh suaminya. Nah, kita jadi bimbang, Bu, saya bimbang, Bu, saya harus bagaimana? Karena fondasinya tidak kuat, tidak melatih diri untuk beribadah. Perlu latihan, saudara. Nggak bisa segala sesuatunya instan. Karena dengan berbuat demikian, ini lihat, ketika kita berlatih doa, kita berlatih melakukan pujian penyembahan, kita berlatih melakukan membaca firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan itu pun butuh yang namanya latihan. Semuanya itu firman Tuhan katakan, itu menyelamatkan hidupmu. Lihat. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan, nih lihat, nggak cuma diri kita, dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saya kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya nggak mungkin saya ngomong begini kepada Anda. Saya lakukan dulu. Semua saat teduh saya, semua video saya yang saya posting, saya lewati dulu. Saya terlebih dahulu yang diproses oleh Tuhan, baru setelah itu saya sampaikan. Dengan demikian firman Tuhan yang disampaikan itu hidup. Amin. Ya, kita perlu yang namanya latihan, saudara. Gak bisa kita ucuk-ucuk minta sama pendeta, doakan saya dong, please doakan saya. Selama kita tidak pernah bisa latihan beribadah, kita akan menjadi jemaat terus. Yang minta disuapin terus, yang minta didoakan terus. Kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Amin. Ya, jadi latihan badani terbatas gunanya. Ya betul, yoga penting, pilates penting, jogging penting, itu penting saudara. Karena kita diminta sama Tuhan untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Tuhan katakan apa? Tubuh kita adalah baitnya Tuhan toh. Kalau pengen kita itu melayani Tuhan, yuk kita harus olahraga, betul. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu ibadah itu. Harus dijaga. Ya, harus dilatih. Tiap hari konsisten, saudara, konsisten bayar harga. Jangan lagi saya berdoa, yang ikut live ini, yang lihat di YouTube saya itu, jangan sampai ada yang tidak melakukan saat teduh. Ayo sama-sama kita berlatih tiap hari. Termasuk saya. Saya pun melatih diri saya bangun pagi. Saya melatih diri saya untuk tetap konsisten melayani Tuhan. Dalam keadaan baik atau enggak baik. Dalam keadaan sehat atau sakit. Tetap saya melayani Tuhan. Amin. Ya, katakan kepada dirimu sendiri, yes Tuhan, aku mau mulai hari ini beribadah. Aku mau Tuhan untuk aku saat teduh, konsisten. Aku mau Tuhan, aku mau. Amin. Keren ya firman Tuhan pagi hari ini. Latihlah dirimu beribadah. Awasi diri kita dari semuanya itu. Difilter pertemanannya. Ya, gak masalah saudara. Kita orang lain mau memperlakukan kita kayak apapun gak masalah saudara. Gak masalah. Ya, kita itu hiduplah tuntunan sesuai dengan Tuhan. Ya, Tuhan ngomong seperti apa, ikutin. Ikutin aja. Saudara dengar baik. Ada satu impresi dari Tuhan pagi hari ini. Kehancuran apapun yang sedang engkau alami hari ini. Kehancuran apa saja. Kehancuran keluarga, kehancuran dalam pekerjaan, kehancuran dalam pasangan hidup, kehancuran dalam bisnis, kehancuran apa saja pokoknya. Dengar baik. Latihlah dirimu beribadah. Benerin dulu. Engkau yang ditinggalkan oleh pasanganmu. Engkau yang mengalami kehancuran dalam bisnis. Sekian tahun yang lalu, banyak yang tidak melakukan doa pujian penyembahan. Sekarang waktunya restorasi Pondok Daud. Sekarang waktunya dibenahi. Hubungan dengan Tuhan itu penting, jauh lebih penting.
Perkara nanti suaminya kembali atau enggak, pasangannya kembali atau enggak, bisnisnya kembali atau enggak, kesehatannya pulih atau enggak, itu urusan belakangan. Senengin hati Tuhan terlebih dahulu. Beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Miliki rasa haus dan lapar tiap hari, saudara. Anda mau di kantor, Anda mau di jalan sambil nyetir mobil, mau apa saja, nyembah Tuhan, pokoknya nyembah Tuhan. Ya, buat hubungan dengan Tuhan itu kembali dipulihkan terlebih dahulu. Urusan nanti yang kita bilang bahwa udah dudet, udah jatuh tempo, udah nggak tahu lagi harus seperti apa, urusan belakangan. Sekarang latih diri kita beribadah. Saudara, balik lagi sama Tuhan. Ini waktunya kasih mula-mula itu terjadi dalam kehidupan kita. Balik dulu. Lihat pengajaran kita pagi hari ini. Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Yang sudah lama gak berdoa. Yang sudah lama Tuhan membiarkan api Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pagi hari ini kami bersyukur. Diingatkan Tuhan, untuk kami boleh bersaat teduh kembali, untuk kami membangun pujian penyembahan, untuk kami baca firman Tuhan setiap hari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ketika Engkau mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus ya Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni kami semua. Ayo masing-masing minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Biarkan Tuhan melawat pagi hari ini. Tuhan hadir saudara. Tuhan ampuni kami Yesus, ampuni kami Roh Kudus, ampuni saudara. Tuhan sedang melawat. Ayo ampuni, minta ampun sama Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mau balik kepadamu Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, ketika semuanya hancuran-hancuran seperti ini, semuanya salah saya ya Tuhan, salah kami ya Tuhan. Sekarang kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Ya Roh Kudus, tenangkan hati kami. Saudara, dengar baik. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu saudara. Segala sesuatunya baik. Come on, ayo doa lebih kuat lagi. Tuhan Yesus lagi berkeliling melawat saudara. Roh Kudus lagi berkeliling. Syukurala rabaya kana ya lawala raba. Horala rabaya shikala raba. Dia hadir menjamah saudara. Horala rabaya raba. Saya melihat ada wanita yang lagi nangis kuat banget. Horala rabaya shikala raba. Oh Tuhan lagi lawat saudara. Tuhan lagi jamah hatimu. Oh rabaya shikala raba. Engkau yang lagi bersujud sampai engkau nangis, dengar baik. Sekalipun hidupmu hancur, sekalipun gak ada yang bersisa, dengar baik. Tuhan membawa pembelaan buat hidupmu. Oh kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oh rabaya shikala raba. Oh yes Lord. Lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku puji Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Sewaktu engkau tidak bisa berdoa, biarlah engkau penuh dengan pujian penyembahan. Tuhan sedang akan memulihkan kehidupan Anda dan saya. Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Kita sudah jauh daripada cetakan yang awal. Kita udah jauh dari serupa dan seturut dengan gambar Allah. Kita udah jauh dari itu. Ketika proses kehidupan
sedang terjadi. Tuhan sedang memulihkan. Memulihkan gambar diri kita. Memulihkan hati kita. Memulihkan jiwa kita yang kosong, yang hancur itu sedang dipulihin sama Tuhan. Tuhan sedang memulihkan kehidupanmu satu persatu. Tuhan sedang memulihkan. Ikuti prosesnya Tuhan. Sekalipun itu menyakitkan, tapi Tuhan akan memulihkan. Tuhan sedang memulihkan saudara. Ikuti. Oralah raba ya shikala raba. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Oralah wala raba. Yes Tuhan, kami minta bimbingan-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Oralah wala raba ya raba. Oralah raba wala raba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun yang ada di hadapan kami hancur gak berbentuk, tapi di tangan Tuhan semuanya akan pulih sempurna. Bahkan jauh Tuhan, jauh lebih baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami yakin sungguh ya Tuhan, Engkau terus bekerja untuk memberkati jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun. Angkat tanganmu saudara. Urapan Tuhan turun. Oralarabaya shikalaраbalарaba. Urapan Tuhan turun. Tuhan, kami adalah umat lebih daripada pemenang. Urapi kami satu persatu, nama demi nama yang ikut di live pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan turun Tuhan. Termasuk yang mendengarkan di YouTube ya Tuhan. Urapan yang baru turun bagi semua. Kami lebih daripada pemenang. Kami pasti bisa melewati proses ini. Kami pasti bisa melewati hal-hal yang menyakitkan ini Tuhan. Kami pasti bisa melewati semua hal-hal yang kami gak kuat ini ya Tuhan. Kami akan tahu, kami akan melihat cara Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin sungguh keluarga kami dipulihkan. Kami yakin sungguh keuangan kami, perekonomian kami dipulihkan. Kesehatan tubuh kami dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memenuhi kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Urapan yang baru, berkat yang baru turun bagi setiap kami. Memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kami mengalami keberhasilan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat, saudara, dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara ya. Tetap bersemangat, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus luar biasa. Shalom semuanya.